Halo, selamat datang kembali di Deep Talk, obrolan tentang edukasi, motivasi, dan inspirasi. Do you want to know more? Stay tune on Deep Talk. Ya, hari ini kita kedatangan kembali satu narasumber hebat yaitu Mas Abdul Rozak. Ya, ini beliau yaitu founder dari Senyum Desa juga dan juga alumni dari Universitas Airlangga, dari Fakultas Hukum juga, senior saya sendiri. Untuk pada sore hari ini alhamdulillah banget lah sekiranya dari Mas Zaki, kalau bisa dipanggil ini Mas Zaki atau Tum Zaki nanya. Mas Zaki. Oke. Dari Mas Zaki, sepengetahuan saya ini kan Mas Zaki juga banyak banget sekiranya dapat pengalaman-pengalaman banyak dari kuliah. Dari pengalaman kuliah aja deh, ini Mas Zaki kok bisa sih sampai sekarang bisa dapat pemuda pelopor, bisa dapat prestasi ini itu, bisa lulus kuliah cepet juga, bisa dapat IPK tinggi juga. Itu kuliahnya ngapain sih Mas? Kupu-kupu apa gimana? Iya, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ya, kepada Pak Menteri nih beserta jajarannya. Ya, Pak Menteri beserta jajarannya yang sudah diundang pada kesempatan hari ini. Tentunya saya sangat-sangat senang dan juga berharap juga Kementerian AJM ya. Iya, advokasi jaring masyarakat. Oke, advokasi jaring masyarakat, BEM Universitas Airlangga semoga terus progresif dan juga semakin berinovasi. Salah satunya kegiatan yang kita lakukan hari ini itu adalah salah satu inovasi ya. Salah satu penanggulangan COVID. Soalnya juga kan sekarang buat advokasi susah juga kalau online ya kan. Iya. Masa advokasi lewat video call kan juga nggak bisa ya kan. Oke, nah tadi Pak Menteri nih bertanya, pertanyaannya simpel sih, dalam artian ngapain aja sih kuliah ya? Iya. Kalau masa-masa kuliah, saya kuliah angkatan 2015 ya, angkatan 2015 lulus 2019 lulus. Nah, sebenarnya sama mungkin ya dengan mahasiswa-mahasiswa pada umumnya, tetapi memang saya banyak aktif di organisasi daripada di dalam kelas mungkin. Oh. Nah, berarti nggak full akademik gitu ya? ya, tidak full akademik. Jadi memang bagi saya karena kesempatan menjadi seorang mahasiswa itu tidak bisa dirasakan oleh banyak orang dan kita harus benar-benar bersyukur dan memanfaatkan kesempatan untuk menjadi seorang mahasiswa. Nah, pada masa-masa kuliah sebenarnya tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa adalah belajar ya. Kuliah itu adalah tanggung jawab utamanya. Saya tetap menjalankan itu. Jadi tetap menjalankan kuliah, bahkan kalau bisa saya sharing sampai saya lulus, saya tidak pernah dicekal dalam mata kuliah apapun selama 4 tahun. Tapi pernah ngulang Mas? Oke, saya pernah ngulang 1 mata kuliah. Cuma satu? Cuma 1 mata itu, kuliah. Wah berarti cepet banget berarti kalau cuma 1 Mas. Itu paling B atau A, B mungkin ya. Kalau saya C aja saya bungkus kok. Iya, saya mengulang karena memang waktu itu ada mata kuliah 4 SKS yang saya dapat BC. Jadi dan itu saya ulang dan jadi pengalaman untuk tidak pernah dicekal, semangat untuk tidak pernah dicekal artinya kita harus punya semangat tersendiri bahwa kuliah itu adalah kewajiban. Kita boleh aktif di berbagai organisasi, baik itu intrakampus maupun ekstra kampus ataupun organisasi-organisasi lain di luar sana, Ormada dan lain-lain, tapi kewajiban untuk kita kuliah itu memang itu adalah kewajiban yang paling utama. Dan saya ingin mencetak sejarah bahwa selama saya kuliah di S1 saya tidak pernah dicekal. Dan itu menjadi suatu semangat sendiri bahwa kewajiban kuliah itu harus segera dituntaskan seperti itu ya. Dan normal saya sama seperti mahasiswa-mahasiswa pada umumnya mengikuti perkuliahan, tetapi memang mungkin yang membedakan adalah bagaimana manajemen waktu ya, waktu. Mungkin di sana perbedaannya bagaimana setelah kuliah saya kebetulan sangat-sangat orang yang paling favorit mengambil kelas siang.
Jadi Oh, tidak iya, ada iya, kelas-kelas iya. pagi. Pagi jam setengah 8 gitu-gitu. Saya anti terhadap kelas-kelas pagi karena memang saya sadar diri tidak bisa bangun pagi-pagi karena memang eh, saya biasanya tidur setelah sholat subuh, baru setelah sholat subuh dan setelah kuliah biasanya malam itu bisa ada 5 sampai 7 pertemuan atau rapat setiap malamnya. Jadi baru pulang ke rumah biasanya jam 4 sebelum subuh. Kadang juga setelah subuh baru pulang. Itu pulang dari ke kosan gitu. Ya pulang ke rumah, pulang ke kosan. Ya setiap hari seperti itu selama 4 tahun seperti itu. Lah, gini Mas, kalau saya lihat-lihat Mas Zaki ini udah lulus cepet tanpa cekal, tapi malamnya organisasi. Kadang saya mikir juga, kalau saya ini jadi menteri penting nggak sih? Kayak semisal Mas Zaki ini mungkin ada orang-orang kayak ngapain sih Mas Zaki ini malam-malam ketemu rapat 3, 4, 6 kali ngapain, mending kan kuliah gini, mending nyangkruk, mending main sama temen-temen lah. Itu sebenarnya penting nggak sih Mas? Apakah itu bisa dapat ini itu atau mungkin ini hanya untuk sekiranya menyibukkan diri apa kayak gimana? Bagi saya karena kampus adalah ruang kuliah ya, adalah ruang yang memang sangat bisa kita manfaatkan banyak hal. Memang tetapi sebagai seorang mahasiswa untuk mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, relasi dan juga kebutuhan hasrat lain sebagai seorang pemuda, sepeta kelas universitas ataupun kampus Itu nggak tidak cukup. Oke. Tidak cukup. Itu tidak cukup. Butuh ladang lain. Butuh medan-medan juang yang lain karena kalau seumpamanya kita di dalam kampus, di dalam ruang kelas palingan kita hanya berretorika dan juga melatih dogmatika dan juga kita belajar teori dan lain-lain. Tapi untuk pengimplementasian value yang mungkin tidak diajarkan oleh kampus, banyak sekali mungkin value ataupun hasrat-hasrat yang ingin kita salurkan itu tidak hanya cukup di ruang kelas dan kita harus mencari itu di luar sana. Dan kalau dibilang penting, tentu sangat penting. Sangat penting. Bagaimana kita bisa melatih leadership kita, bagaimana kita bisa melatih soft skill kita yang lainnya itu di luar kampus. Bagaimana kita bisa melatih leadership dari organisasi, bagaimana kita bisa melatih ketahanan kita sebagai seorang manusia ya, sebagai seorang manusia tidak perlu menjadi seorang pemimpin, tapi menjadi sosok manusia yang butuh butuh kekuatan lebih, butuh ekstra kerja keras untuk hidup di masa kini. Itu tidak bisa hanya berproses di kuliah saja. Okay. Dan medan-medan juang itu harus kita cari. Jadi kuncinya adalah kita jangan terlalu percaya bahwa kesuksesan itu hanya diraih oleh mereka yang bejo, ya. Oh iya. Bejo. Iya. Tetapi juga kadang ada yang mengatakan bahwa ada dua hal bagi saya. Bagaimana kesuksesan itu bisa kita raih. Ada kadang momentum, memang kita dapat momentum itu, atau pilihan yang kedua adalah kita menciptakan momentum. Oh berarti create atau mungkin kita dapat momentum itu. Oh. Nah jadi bagi saya ya kalau momentumnya dapat ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapat berarti kita harus berpikir untuk bagaimana caranya menciptakan momentum. Dan momentum itu sebenarnya bisa kita ciptakan. Sebenarnya bisa kita ciptakan. Tergantung situasi dan kondisi juga. Nah itu. Ya, itu menarik juga tadi kata Mas Zaki terkait kita keluar dari ruang kelas, keluar dari kuliah dalam arti kita mencari medan baru kan juga menguji ketahanan. Nah itu dalam konteks ketahanannya seperti apa itu Mas? Apakah mungkin kuat dari sekiranya kayak pancingan-pancingan atau mungkin kuat dalam berteman dalam konteks mentality atau mungkin kuat-kuatan apa gitu gimana? Ya kita kadang melupakan bahwa kita terlalu terlena terhadap semua euforia kehidupan di masa kini. Bener, apalagi anak muda juga kan. Anak-anak muda dengan semua kehidupan yang memang kita dapatkan hari ini, baik itu kita mau makan sudah ada Gojek, kita mau ini sudah ada itu, semuanya tersedia. Terus gemerlap Kota Pahlawan Surabaya dengan semua fasilitas yang ada, dengan semua fasilitas yang disediakan oleh Universitas Erlangga ini,
sepertinya anak muda lupa bahwa kehidupan di luar sana sangat-sangat keras. Yang seharusnya berjuang lebih. Nah, itu dia dan keterlenaan itu membuat mahasiswa pada era kini tidak menyiapkan bahwa banyak hal yang harus mereka persiapkan dari masa mereka awal masuk kampus. Bagaimana seharusnya bukan hanya memanage waktu, tetapi juga bagaimana planning tentang masa depannya mereka harus dimulai sejak dia sudah masuk menjadi mahasiswa baru Universitas Erlangga, akan kemana langkah dia, akan kemana medan juang dia, dan karena tantangannya tentu berbeda dengan zaman saya waktu itu. Iya, Zaman tentunya saya berbeda. waktu itu masih ada BBM. Zaman saya waktu itu masih ada pet waktu itu. Zaman saya waktu itu Gojek tidak Adanya Uber. iya. Nah, jadi hari ini tantangannya tentu luar biasa. Nah, saya meyakini bahwa kalau mereka mahasiswa hari ini itu terlena, generasi muda Indonesia terlena dengan semua gemerlap ini, kenyamanan ini, maka mentalitas mereka akan menjadi mentalitas lembu. Ya, bukan singa-singa yang akan menaklukkan banyak medan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat singa padang pasir ada, singa dalam hutan ada. Nah, bagaimana kita bisa mencetak generasi muda atau mahasiswa yang memang seharusnya memiliki ketahanan? Ketahanan bukan dalam artian seperti apa. Hari ini anak muda kok kebanyakan baper, bukan kebanyakan berperan. Nah, betul. Harusnya malah berpikir bagaimana perannya yang sesuai dengan dia itu bagaimana. Nah, iya. Jadi memang dalam konteks emosional itu yang paling utama. Dalam artian bagaimana generasi muda atau mahasiswa itu memang memiliki ketahanan dalam emosionalnya. Dalam artian adaptif lah ya, dinamis. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan hanya dalam lingkup ruang perkuliahan. Karena perkuliahan tidak mengajarkan psikologis. Iya, benar. Ya. Kecuali kuliah psikologi sih kan. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua adalah ketahanan mentalitas ya. Mentalitas bagaimana mentalnya anak-anak muda ini ya harus mentalnya pejuang. Nah, mental pejuang yang tangguh, yang ulung, yang ulet itu memang tidak bisa kita dapatkan selain memang harus ditempa ya ditempa dengan sudut-sudut yang memang itu baja. Sudut-sudut baja itu kita bisa dapatkan di mana? Ya di organisasi. Ya di organisasi dan juga di masyarakat. Kalau kita tidak pernah berkecimpung dengan masyarakat, kita tidak membiasakan berinteraksi dengan masyarakat, kita tidak tahu seperti apa sih hidup di tengah-tengah masyarakat. Susahnya menyesuaikan dengan masyarakat itu kita Kaget tahu. lah ya, kaget Semuanya. Kan terlalu nyaman dengan Starbucks atau ngopi-ngopi di McD. Kan seperti itu. Iya. Ya kan? Enggak level warkop aja. Oke. Yang ketiga, yang terakhir adalah mawas diri. Mentalitas mawas diri. Bahwa apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang kita nikmati hari ini, bahwa sekecil-kecilnya nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawas diri itu penting bahwa dalam setiap langkah yang kita lakukan hari ini, oh ya, saya memakai alma mater Universitas Erlangga hari ini. Oh ya, saya sekarang lagi magang di sini. Oh ya, saya jadi menteri hari ini. Oh ya, jadi ini. Jadi mawas diri bahwa semua itu adalah titipan yang harus kita maksimalkan. Bener ya. Kayak gitu. Jadi bagaimana tiga ini bisa dielaborasikan oleh generasi muda hari ini bagi saya tuntas. Tuntas kalau memang mahasiswa hari ini memiliki tiga value itu. Ketiganya itu bisa rangkep lah ya. Tapi gini juga menyambung juga Mas Zaki. Menurut saya pun kayak tadi kata Mas Zaki terkait sekarang anak-anak muda yang lebih suka gemerlap cahaya, sudah terlena semuanya. Tapi menurut saya di lain sisi di mana saat kita merasa aman, disitulah kita mungkin akan mendapatkan bahaya juga. Disitulah sekiranya kita akan mendapatkan suatu poin-poin atau value-value yang sekiranya menyakiti kita, yang membuat proses kita. Tapi sekarang pemuda, menurut saya juga sih, pemuda sekarang kebanyakan baper dalam konteks contohnya. Kalau semisal pun diajak nyangkruk lah sama teman-teman, diajak ngopi lah. Kalau semisal nggak mau pun sekarang mikirnya, wah sekarang jadi ini nggak mau ngopi. Sekarang udah kayak gini nggak mau ngopi. Sekarang temennya baru nggak mau ngopi. Dan itu pun menurut saya pun oke lah, it's fine. Tapi kan tergantung orangnya itu nangkep poinnya atau tidak. Dalam konteks oh ya udah berarti kan mereka dalam arti ya temen, dalam arti ya boleh ngopi kapan aja. Tapi karena ada ketentuan-ketentuan tertentu demi proses diri sendiri, itu menurut saya pun nggak apa-apa juga. Oke. Dan juga terkait pejuang-pejuang itu juga yang disayangkan menurut saya Mas. Karena ada pandemi COVID juga.
terus adanya undang-undang ITE juga, seseorang yang sekiranya ingin dalam konteks ingin all out dalam suatu perjuangan itu juga agak susah Mas. Kemarin juga untuk demo aja juga susah. Untuk sekarang semisal menyindir presiden ada undang-undang yang baru. Sekarang mengkritik pemerintah juga mungkin agak sedikit dihilangkan juga dalam arti beritanya dikaburkan. Seperti setiap berita itu tutup-tutupi. Nah itu juga terkait konteks-konteks yang melemahkan jati diri pemuda juga Mas. Karena kan seharusnya yang mahasiswa ini sebagai tonggak lidahnya masyarakat, tapi sekarang malah cuman tonggak tangannya aja, cuman tangan-tangannya doang aja. Nah terus gini terkait perjuangan juga, Pengmas itu yang sampean geluti sekarang ya, Pengmas itu perjuangan dalam konteks apa sih? Apakah menyuarakan, apakah demo-demo kayak emosi-emosi kayak gitu, apa mungkin bantuan kayak gimana, apa gimana? Oke, saya ingin menanggapi yang tadi statementnya Mas Luki ya, dalam artian seperti apa sih tadi yang memang awal dibahas pejuang-pejuang yang tangguh, pejuang-pejuang yang tangguh, dan saat ada beberapa omongan dari teman-teman saat kita sudah nggak bisa diajak ngopi dan lain-lain. Saya hanya berharap seperti ini ya, bahwa kita di saat kita ingin melangkah, janganlah kita terlalu banyak melihat menoleh kanan kiri ataupun mendengarkan banyak bisikan-bisikan yang mungkin itu akan mempengaruhi kita. Benar. Nah, kita boleh. Bagi saya, kita hanya boleh menoleh ke belakang. Kenapa? Karena menoleh ke belakang itu adalah introspeksi diri. Itu adalah proses bagaimana bahwa kita sudah sampai ke step ini, kita melihatlah ke belakang bahwa kita harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tetapi untuk terkait dengan bisikan atau terkait dengan justifikasi teman-teman ataupun omongan teman-teman, bro, kesuksesan itu tidak bisa diraih di saat kita hanya mendengarkan omongan orang lain. Harus cari sendiri. Jalannya harus cari sendiri. Jadi ketegasan kita bersikap, kedewasaan kita memandang sesuatu, dan juga bagaimana kita memberikan feedback terhadap omongan orang lain itu juga mempengaruhi jam terbang kita. Semakin tangguh, semakin banyak proses yang kita lewati, kita akan bisa menjawab itu semua. Apakah hari ini kalau kita masukkan dalam konteks pertanyaan yang selanjutnya yang Luki tanyakan, Pengmas seperti ini. Apakah posisi hari ini yang Mas Zaki lakukan itu adalah proses yang mendengarkan cibiran orang ataupun pendapat orang lain di masa lalu seperti itu. Hari ini Senyum Desa Indonesia sudah menjadi suatu yayasan yang memang saya baru kemarin datang dari Bandung, dari Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, dari Kota Bandung, dari Kota Cimahi. Kita melaksanakan puncak Disnatalis 4 tahun Senyum Desa Indonesia dari berbagai wilayah di Indonesia datang ke Kota Bandung waktu itu kemarin itu, dan di sana kita banyak banget kedatangan tamu-tamu daerah dari perwakilan koordinator wilayah, dan acara puncaknya di suatu gedung yang memang sangat-sangat luar biasa ya, Cimahi Teknopark, salah satu gedung terbesar di Kota Cimahi. Nah, kalau kita melihat hari ini dalam konteks hari ini, apakah semua itu dilakukan dengan sangat nyaman ataupun dengan sangat mulus? Tidak, banyak sekali cibiran, banyak sekali apa sih yang dilakukan. Tapi orang-orang lihatnya Mas Zaki yang sekarang. Nah itu dia kayak gitu. Karena begini, kalau kita mau mendengarkan banyak sekali omongan orang lain, tentu kita tidak akan maju step by step. Karena kita mindset kita, karena yang kita lakukan itu kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Untuk orang lain. Karena kita melakukan sesuatu, melangkah itu karena mendengarkan omongan orang lain. Yakinlah terhadap apa yang kita yakini. Gagasan sekecil apapun yang kita yakini, perjuangkan. Sekecil apapun. Termasuk saat saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga waktu itu 2017. Dan saya baru saja menyelesaikan amanah menjadi ketua umum di salah satu organisasi ekstra kampus. Waktu itu saya melihat, saya akan melangkah kemana lagi? Saya akan mengabdikan diri kemana lagi? Oh iya, daripada banyak dalam artian banyak memberikan sumbangsih di berbagai organisasi, ya mungkin saya akan membuat organisasi sendiri
dan saya akan mengabdikan diri saya di organisasi ini. Dan akhirnya di situ sebagai seorang mahasiswa mendirikan suatu komunitas awalnya waktu itu. Baru komunitas waktu Baru itu. komunitas 2017 itu dan ada beberapa orang di Fakultas Hukum yang memang ingin merajut. mau kemana sih bro kayak gitu loh. Iya. Enak-enak di Surabaya aja kok mau masuk ke desa gitu ya. Iya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang tertarik tapi nggak terlalu banyak. Akhirnya waktu itu kita datang ke desa-desa. Oh ya kita melangkah kegiatan pertama, kegiatan kedua ternyata ada dari ITS gabung. Oh ada dari UPN gabung, ada dari UNESA gabung. Ternyata sampai ke Malang ada yang gabung gini-gini. Akhirnya besar. Nah berjalannya waktu itu kita masih komunitas sudah melanglang buana ke berbagai wilayah di Indonesia. Kita ke Palu, ke Sulawesi Tengah, kita ke Makassar, kita ke Nusa Tenggara Barat waktu itu. Itu masih komunitas. Itu di tahun 2017. 2017 sampai 2019. Jadi masih mahasiswa dan biarpun saya sudah ke perbatasan Indonesia Malaysia waktu itu, ke Kalimantan waktu itu, saya waktu itu masih mahasiswa, saya tidak pernah kecekal. Padahal sepadat itu dan nggak di Surabaya juga. Nggak di Surabaya juga. Semuanya itu ada seninya. Oh. Semuanya itu ada seninya. Seni kepemimpinan, seni manajemen waktu, seni bagaimana berkomunikasi. Itu yang harus kita pelajari. Sebenarnya di situ. Sebenarnya. Dan Dan juga situ. di kuliah juga nggak ada juga kan. Nggak ada. Itu cuma di organisasi aja. Ya nggak cuma di organisasi, tapi mungkin di organisasi condong untuk diarahkan seperti kayak itu ya. Ya, untuk pelatihan seperti itu. Mungkin teman-teman yang lainnya sobat Deep Talk juga tahu lah mungkin ya kan di perkuliahan kayak gimana. Terus terkait ini juga sih Mas. Saya tertarik tadi mau Mas Zaki waktu sudah mungkin sulitnya itu gimana sih waktu muter-muter, waktu sekiranya membangun kepercayaan kan dalam konteks ini siapa kok tiba-tiba komunitas kok bantu ini itu ya kan, kemudian tiba-tiba komunitas baru kena ngapain datang ke desa mungkin ada kayak gitu ya kan. Nah itu build percayanya itu gimana sih Mas untuk kepada masyarakat kan karena kita mahasiswa kita nggak tahu bagaimana kok contohnya sekarang aja. Bagaimana seseorang mahasiswa untuk mengkondisikan dirinya sendiri aja dia susah. Dia cari jati dirinya aja susah, apalagi untuk mengkondisikan orang lain lagi. Dan itu pun didapatkan dalam mungkin di organisasinya Senyum Desa juga kan. Itu gimana sih kayak beliefnya dari orang-orang itu gimana? Iya, ada suatu hal yang mungkin teman-teman banyak melupakan bahwa sebenarnya dalam konsep kita sebagai seorang mahasiswa jangan terlalu utopia. Jangan terlalu utopis dalam berpikir, jangan terlalu tinggi dalam berpikir. Sederhana saja dalam berpikir. Karena boleh kita berpikir besar karena orang besar, tokoh besar itu lahir dari gagasan yang besar juga. Tetapi ingat, untuk menjadi besar kita harus belajar dari yang kecil terlebih dahulu. Bener. Jangan ujuk-ujuk masih mahasiswa. Lompat gitu langsung. Masih mahasiswa baru, merdeka, ya kan ya. Masih mahasiswa baru, retorikanya sudah seperti mahasiswa semester 14. Bos, realistis bos dulu bos, berproses dulu bos. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Siapapun yang jalur ekspres, maka prosesnya juga akan ekspres. Benar. Iya. Kepemimpinan yang benar atau polarisasi kepemimpinan yang tepat itu adalah mereka yang bisa memainkan ritme. 2017 saat Zaki seorang sampai hari ini dibaca oleh sejarah bahwa Senyum Desa Indonesia diciptakan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2017. Bukan seorang Zaki tidak bisa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga waktu itu dengan nama besar UNER 2017 langsung menjadikan Senyum Desa itu yayasan, badan hukum. Bukan nggak bisa. Bukan tidak bisa. Kenapa harus nunggu 2 tahun? Kenapa 2019 baru dijadikan yayasan sosial? Ada jawabannya. Gimana itu Mas? Karena memang
kita harus melihat terlebih dahulu sejauh mana perjuangannya, sejauh mana keistiqomahannya, sejauh mana perannya untuk di masyarakat, sejauh mana bagaimana bisa mencetak leader-leader di daerah. Komitmen kita itu seperti apa. Kalau kita kuliah di Fakultas Hukum, tentu Pak Menteri juga punya teman-teman notaris, ya senior-senior notaris, pengacara, apa-apa, semuanya ada kita. Tapi kan kita melihat terlebih dahulu. Makanya alasan itulah bagaimana 2 tahun itu benar-benar kita keliling Indonesia, kita membesarkan Senyum Desa. Apakah pondasi Senyum Desa, 2 value Senyum Desa Indonesia, persaudaraan dan ketulusan sebagai pilar utama organisasi ini bisa benar-benar diterima oleh semua generasi muda di Indonesia? Bisa apakah kokoh konsep gitu ya? apakah konsep ini bisa diterima oleh teman-teman? Ternyata bermodalkan 2 value ini, gagasan dari mahasiswa Universitas Airlangga itu menyebar ke seluruh Indonesia. Sampai hari ini kita memiliki 25 koordinator wilayah, 1.200 kakak pengabdi atau relawan di seluruh Indonesia. 1.000 anggota. Iya, 1.200 anggota relawan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 25 koordinator wilayah. Dengan 2 gagasan itu, dengan 2 konsep besar itu, persaudaraan, bahwa di organisasi ini kita diajarkan untuk tulus. Kita membuka semua jubah-jubah kita. Kita benar-benar datang ke masyarakat. Kita benar-benar hadir ke masyarakat dengan ketulusan. Kita biasanya menyebutnya bahwa bergerak dengan hati mengabdi untuk negeri. Itu adalah pondasi utamanya tentang ketulusan. Tentang persaudaraannya, bonus persaudaraan, bonus pengabdian adalah persaudaraan. Sebenarnya juga itu terkait kerendahan hati juga. Mau nggak kerja kayak gini? Dalam konteks mahasiswa kan kayak mungkin ada beberapa ngapain ikut kayak gini kan bikin capek jauh-jauh. Tapi sebenarnya disitulah ada prosesnya untuk di Senyum Desa. Sebenarnya juga kan yang saya tahu juga Senyum Desa udah keliling banget keluar Pulau Jawa malah nih kan ya. Itu juga yang sekiranya apa yang ditanam apa yang dituai. Mungkin sekarang yang bisa dicapai dan Mas Zaki, tapi orang-orang mungkin ya melihatnya cuma ya sekarang aja. Padahal yang seharusnya disorot itu prosesnya bagaimana. Yang mahasiswa lihat seharusnya bagaimana Mas Zaki untuk menjadi seperti ini, bagaimana untuk mencapai seperti ini, biar menjadi suatu pelajaran untuk mahasiswa itu sendiri. Biar kembali dalam value yang pejuang tadi Mas ya. Value ketulusan tadi kan kadang-kadang juga ya mohon maaf kalau misal ada seseorang mungkin mahasiswa juga yang mau ikut tapi dapat uang nggak, ya kan, dapat uang akomodasi nggak, dapat uang makan nggak, tapi sebenarnya itu bukan menjadi suatu penghalang. Yang bisa kita teruskan itu prosesnya, yang bakal kita dapat, yang nggak bisa langsung dapat, bakal dapatnya mungkin ya 10 tahun, 20 tahun kemudian Mas ya. Iya, jadi kalau dalam konteks pemikiran seperti yang Pak Menteri tadi katakan, itu memang realita yang ada di lapangan hari ini. Bagaimana mahasiswa kita, bagaimana calon-calon generasi muda kita waktu itu. Ada salah satu media waktu itu kalau nggak salah Jawa Pos ya, yang meliput. Kita sering diliput oleh Jawa Pos, bahkan kita juga udah biasalah diliput oleh televisi dan lain-lain seperti itu. Jawa Pos mengangkat bahwa ada mahasiswa-mahasiswa yang untuk keliling Indonesia, yang untuk melakukan pengabdian, menyapa masyarakat di pelosok desa, harus menyisihkan uang sakunya untuk datang mengabdi, mengajar dan memberikan senyuman di pelosok-pelosok desa. Waktu itu Jawa Pos mengambil tema besarnya seperti itu. Iya, karena memang bayangkan seorang mahasiswa mendirikan suatu komunitas, bergeraknya ke seluruh Indonesia, kita masih belum punya kerjaan, Bos. Sama dengan teman-teman hari ini seperti itu. Tetapi dalam konteks pengabdian masyarakat yang di sini bukan KKN ya. Iya. Saya anti mendengar kata-kata itu. Karena kenapa sih harus kita itu melakukan pengabdian masyarakat sebagai mahasiswa, padahal di pundak kita sebagai mahasiswa Tridharma perguruan tinggi saat kamu dikukuhkan menjadi mahasiswa baru, disitulah Tridharma itu melekat. Ya, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab kita. Dan pengabdian masyarakat yang dimaksud itu bukan setelah kita semester 5, 6, 7 langsung KKN gitu kan ya. Bukan itu yang dimaksud.
Tetapi saat menjadi mahasiswa, disitulah sumbangsihmu kepada negeri ini harus diberikan. Udah jadi asas di diri sendiri Iya. malahan. Nah waktu itu ya dan dalam konteks pengabdian masyarakat tidak akan pernah ketemu di saat kita melakukan kegiatan dalam konteks ketulusan dibenturkan dengan pendanaan. Itu nggak akan ketemu. Itu nggak akan ketemu. Itu nggak akan ketemu. Karena nggak akan matching. Karena nggak akan pernah ketemu itu. Itu akan selalu berbenturan seperti itu. Tapi kan pasti ada pertanyaan kayak gini Mas. Kita mau keliling Indonesia uangnya dari mana? Nah di situ orang yang selalu mengatakan bahwa dananya dari mana, bos, kita apa ya, kebaikan itu tidak perlu banyak uang, tetapi kehidupan itu butuh uang. Ya, dalam konteks itu hidup butuh uang, tapi tidak semuanya bisa dinilai dengan uang. Iya, benar. tetapi orang yang mengatakan kalau kita ingin melakukan kebaikan kepada semua orang, kepada semesta ini, kepada alam ini, dan kita langsung membenturkannya dengan pendanaan, itu nggak akan jalan. Itu tidak akan pernah jalan. Dan juga yakinlah bahwa orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah memperjuangkan gagasannya. Karena semua gagasannya dimentalkan oleh dirinya sendiri dengan uang itu sendiri. Dan juga yakinlah di saat kita memiliki niat baik, kita akan dipeluk oleh orang-orang yang baik. Oh, secara tidak langsung juga. Secara tidak langsung, yakinlah. Saya tidak pernah kekurangan bahkan berlebih-lebihan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tetapi gini, pilihannya kan tadi kepada pembahasan kita sebelumnya bahwa kita mau berjuang apa enggak sih? Iya benar. Gagasan yang paling luar biasa itu adalah gagasan yang dimulai, bukan gagasan yang difikirkan, bukan gagasan yang didiskusikan. Mulailah dimulai. Ya. Karena pun ya banyak juga mahasiswa sekarang yang linglung lah, dalam arti karena mungkin dari pandemi Covid juga secara implisit bisa dijelaskan nggak ketemu sama senior, nggak ketemu sama sepantaran juga, nggak ketemu mungkin sama adik-adiknya juga. Mereka mungkin kalau bisa dibilang masih bingung juga arahnya mau kemana. Mereka mau menentukan jati diri nih, saya ini mau kemana sih, itu pun mungkin juga susah juga karena pandemi ini juga. Tapi semakin besar juga perjuangan kalian pun juga semakin besar yang kalian dapat. Iya. Dalam arti sebesar kalian, sekecil apapun kalian mau mulai, pasti di sana ada proses juga, sekecil apapun itu. Maka dari itu juga Mas Zaki jadi berpendapat karena ya ide yang dipikir, ide yang didiskusikan itu sebenarnya kalau bisa dibilang omong kosong ya Mas ya. Kalau semisal kalau semisal nggak dimulai. Pada intinya kita harus tetap mulai juga, apapun itu dipikir atau enggak tetap dimulai dengan kesatuan. Kayak mungkin dari contoh Senyum Desa ada komunitasnya yang bisa gerak bareng, gerak jalan bareng, ya bisa jalan tanpa adanya mungkin bukan tanpa ada pemikiran, tapi dengan suatu konsistensi, suatu komitmen yang bisa sekarang sampai jadi yayasan nasional. Iya. Yayasan nasional berbadan hukum. Iya. Maka dari itu ya superior lah ya kan Senyum Desa ini dalam kemarin juga yang saya kepo itu ternyata ada senior saya yang di Fakultas Hukum yang dapat pemuda pelopor nasional. Soalnya saya pun juga waktu itu mikir ini apa kayak duta UNER, apa kayak Miss Universe, kan saya nggak tahu juga Mas. Nah itu ngapain itu di pemuda pelopor nasional itu Mas? Iya, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan suatu penghargaan kepada generasi terbaik bangsa yang memiliki sumbangsih di 5 bidang kepeloporan. 5 bidang kepeloporan. Ada di bidang pendidikan, ada di bidang agama, sosial dan budaya, ada di bidang pangan, terus juga ada juga salah satu bidang itu sumber daya alam dan pariwisata, kayak gitu. Jadi di bidang-bidang 5 bidang itu akan dilihat dan diseleksi dari tingkat kabupaten. Jadi seleksinya itu ada di tingkat kabupaten. Kita akan diadu dengan berbagai macam pemuda di kabupaten. Baru nanti setelah dari kabupaten menjadi juara 1, maka dia akan mewakili ke provinsi. Jadi waktu itu Mas Zaki juga setelah lulus dari UNER waktu itu ceritanya
lulusnya itu bulan September kalau nggak salah ya, bulan September lulusnya. Oktober itu Mas Zaki melegalkan Senyum Desa menjadi yayasan. Jadi 1 minggu setelah lulus, belum 1 minggu kayaknya setelah lulus. Jadi saya Mas Zaki ingat banget waktu itu, Mas sama notarisnya waktu itu di daerah Rungkut, ijazahnya belum kering loh Mas. kok sudah masih hangat katanya. Kok sudah bikin yayasan seperti itu. Ya doakan saja Pak kayak gitu. Termasuk suatu keputusan yang sangat berani katanya seperti itu. Semoga aja bisa istiqomah seperti itu. Nah waktu itu pulang Mas Zaki memilih untuk pulang ke Sampang. Langsung pulang ke rumah? Langsung pulang ke Sampang, pulang ke desa karena memang saya satu-satunya yang bisa tembus ke perguruan tinggi sekampung. Satu-satunya sampai hari ini. Satu-satunya? Iya satu-satunya karena memang saya juga melanjutkan pendidikan sampai hari ini itu juga suatu tanggung jawab besar bagaimana saya akan menjadi role model contoh di desa. Makanya dulu waktu SD kuliah. waktu SD harus jalan ya 5 kilometer lah ya, deket lah ya kalau jauh Mas. kalau sekelas desa waktu itu. Karena di SD yang sangat desa jadi ya nggak pakai sepatu ya waktu itu ya pakai ya udah nyeker biasa kayak ayam. Nggak pakai sandal karena becek ya waktu itu ya. Jadi, itu ada temennya nggak Mas? Apa jalan sendiri? Kebanyakan sendiri sih. Kebanyakan sendiri kayak gitu. Dan untuk SMP itu ya naik ojek setiap hari ke kecamatan. Oh, masih ada ojek. Masih ada ojek tapi luar biasa ya karena memang jaraknya ya mungkin 8 kilo sampai 10 kiloan dan itu naik ojek setiap hari. Saya ingat waktu itu 10.000. Di waktu zaman itu ya. Mahal banget Mas. Iya 10.000 sekali naik. Enggak, dianterin, dijemput seperti itu tuh 10.000 waktu itu. PP. Iya, PP. Satu-satunya itu, ojek satu-satunya di kampung yang memang sekolah umum karena bagi masyarakat desa di Sampang sekolah umum itu kurang ngetren ya, lebih baik di pesantren seperti itu. Dan untuk ke SMA saya udah punya sepeda waktu itu dan hampir 20 kiloan saya karena ke kabupaten ya 25 kilo mungkin itu setiap hari berangkat ba'da subuh. Seperti itu, ba'da subuh berangkat dan sampai menginjakkan kaki di Surabaya di Universitas Airlangga itu adalah mimpi yang mungkin tidak pernah dibayangkan seorang anak desa bisa masuk UNER dan di situ membuka cakrawala di desa. Ya, cakrawala berpikir sampai hari ini. Dan itu juga yang memotivasi untuk saya setelah saya mendapatkan gelar sarjana, saya harus pulang ke desa. Dan 2019 itu setelah pulang ke desa, saya membangun desa. Saya benar-benar membangun dari desa yang nol menjadi desa yang berdaya, desa yang memang memiliki ciri khas budayanya kita angkat, kita eksplor lebih jauh, kita ajak semua anak-anak dari berbagai wilayah untuk membangun desa, melakukan pengabdian masyarakat, membangun pagar-pagar dan lain-lain. Dan waktu itu saya mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten. Waktu saat itu. Dan waktu saat itu 2019 ya 2019 saya juga memutuskan untuk menikah lebih muda. Ya, saya akan tambahi dengan pembahasan ini nanti akan sinkron ya. Spesial ini kayaknya ya di AJM ya. Sangat spesial. Sangat spesial. Khusus di talkshow ini. Ini juga yang membuat waktu itu saya memilih untuk karena terlalu sayap-sayap itu kalau tidak dipatahkan satu sepertinya akan semakin liar untuk mengelilingi Indonesia ya. Dan saya memiliki banyak referensi teman-teman saya yang terjun ke dunia sosial itu sampai umur 30-an masih belum menikah. Karena memang fokus sendiri. Sangat Indonesia ini lebih menarik daripada seorang wanita. Oh iya. Lebih bikin candu. Iya, lebih bikin candu. Bagi saya juga sudah kecanduan, lebih candu daripada mungkin lebih candu dari mereka pengguna narkoba ya. Kepada pengabdian masyarakat, mengiringi
berbagai macam suku. Setelah kita tahu bagaimana suku Kailin di Sulawesi Tengah, bagaimana suku Sasak di Nusa Tenggara, bagaimana kehidupan. Saya pernah hidup 2 bulan tanpa listrik, tanpa sinyal di pedalaman suku Dayak di perbatasan Indonesia Malaysia waktu itu, dan itu semua membuat kecanduan yang sangat luar biasa. Makanya waktu itu setelah lulus dari Universitas Erlangga, saya memilih pulang kampung membangun desa, dan saya menemukan salah satu serikandi terbaik waktu itu ya. Di Lombok saat pengabdian masyarakat. Saya melihat ada senyum yang merekah ya di bumi Sasak, dan itu yang membuat saya untuk menikah lebih awal, muda juga waktu itu, dan pada 2000 saya meminangnya di tahun 2019 dan 2020 awal saya melakukan akad nikah waktu itu. Dan proses itu juga dibarengi dengan seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi. Jadi diadu nih di provinsi. Tapi nikah juga nih. Ya, nikah juga. Ternyata menang di provinsi juara satu dan akhirnya ke nasional. Dan tingkat nasional itu adalah tingkat yang sangat luar biasa, seleksi yang sangat ketat, ada dari seluruh provinsi mengerucut kepada 25 besar, ke 15 besar, ke 7 besar, ke 3 besar, dan akhirnya dinobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor nasional di Jakarta pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali waktu itu di stasiun TVRI seperti itu. Nah, proses-proses itu mengajarkan hal yang sangat luar biasa ya, bagaimana kesempatan untuk bertemu dengan pelopor-pelopor dari berbagai macam bidang di seluruh Indonesia, dan memang perjuangannya itu memang sangat luar biasa. Nah, di sana itu akhirnya selain membanggakan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, identitas saya sebagai alumni Universitas Erlangga Fakultas Hukum juga bisa terangkat juga terangkat seperti itu. Tapi sebenarnya gini Mas, pertanyaan ini yang dinilai dari panelis mungkin ya, dari pemuda pelopor itu apa sih? Apakah dari pribadi, atau mungkin apa yang kamu lakukan dalam konteks membangun Indonesia, apa yang udah kamu lakukan, apa mungkin dari figur? Nah, itu gimana Mas? Penilaiannya tentu dibarengi dengan fact finding ya. Jadi memang terjun langsung, tim Jakarta itu terjun langsung cek lapangan langsung di Sampang seperti itu. Dan memang kita tidak bisa memanipulasi itu semua, selain memang cek lapangan, tapi juga dari sosial media dan juga dari berita-berita yang ada, sejauh mana sumbangsi yang sudah diberikan, dari pendapat orang-orang desa juga orang-orang desa juga kayak gitu. Jadi memang ini suatu ajang yang memang semuanya dinilai, mulai dari leadershipnya dinilai, mulai dari kebermanfaatannya, sejauh mana sih kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah sejauh mana sih, apakah memang superiori, memang bergerak sendiri, atau bisa menggerakkan generasi muda yang lainnya secara keseluruhan seperti itu. Itu juga menjadi penilaian juga, menjadi penilaian yang paling utama, bahkan utama bagaimana sebenarnya yang saya melihat dalam seleksi pemuda pelopor, bagaimana kemaslahatan itu memang yang paling utama. Kebermanfaatan itu sejauh mana. Yang kedua adalah kamu bergerak sendiri, apakah memang banyak support sistemmu. Karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin selanjutnya. Ya, benar, itu adalah poin yang memang diinikan. Dan mungkin waktu itu melihatnya juga ini semuanya ya terlepas dari pemuda pelopor, tapi ada apa sih yang unik dari Senyum Desa? Apa sih yang unik dari itu yang mau tanyakan. Apa sih mungkin perbedaannya sama yang saya tahu kan ada komunitas-komunitas juga kan di Surabaya kan ada kayak mungkin Sebung, terus sama Ketimbang Ngemis gitu-gitu. Nah, itu apa sih superiornya dari Senyum Desa ini, apa sih Mas? Iya. Kita tidak bisa membeda-bedakan ya, tapi memang mungkin setiap organisasi itu memiliki gagasan sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa gagasan boleh dicontoh, ide boleh dicontoh, tapi tindakan tidak bisa dicontoh. Tindakan tidak bisa ditiru. Iya. Berarti idemu tak tiru, tapi
nggak mungkin corak tanganmu sama saya. Ya, seperti itu ya. Oh iya Ya, ya, ya. Jadi iya. jadi itu salah satunya. Bagaimana sebenarnya Senyum Desa sama dengan organisasi-organisasi lain di luar sana. Value-nya sama. Mungkin sama seperti itu ya. Tapi memang bagaimana Senyum Desa ini bergerak, memang kita memiliki corak yang berbeda. Coraknya apa guys? Kita menjauh dari sudut-sudut kota, kita terjun langsung ke masyarakat, dan tujuan kita memang abstrak. Tujuan Senyum Desa tidak bisa dikerucutkan menjadi oh ya Senyum Desa bangun ini. Iya, Senyum Desa fokus di bidang pendidikan, Senyum Desa fokus di bidang kesehatan. Tidak bisa difokuskan. Tapi kita memiliki tim riset bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang itu memang turun ke lapangan dan mengecek apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Itu yang akan kita lakukan. Butuhnya apa, kurangnya apa, yang itu yang akan kita lakukan. Kita akan memfasilitasi itu semua. Nah, terus memang coraknya kita memiliki bahwa kita boleh dalam pengabdian masyarakat kita tidak mendapatkan pengalaman, kita tidak mendapatkan ilmu, tapi haram hukumnya kita tidak mendapatkan saudara. Oh iya. Value-nya itu memang sudah doktrinnya memang doktrin persaudaraan. Dan 99% di Senyum Desa tidak ada konflik. 1% saja jatah untuk baper-baperan, jatah mungkin untuk cinlok, jatah mungkin untuk yang lainnya. 99%-nya adalah semuanya guyup dan juga persaudaraannya luar biasa. Dan itu dibuktikan oleh kita bahwa semuanya hilang. Nominal hilang, lelah hilang saat kita sudah bertemu dengan saudara. Saya tanya ini terkait tadi 99% tanpa konflik. Ya. Terus gini Mas, untuk terkait pembelajaran mungkin di organisasi kan juga ada kayak pembelajaran bagaimana menyelesaikan konflik. Kalau nggak ada konflik gimana Mas? Iya. Tentu kita memiliki corak yang berbeda ya. Bagaimana pemuda-pemuda itu sebenarnya sudah haus akan konflik, sudah haus akan ingin berdinamika seperti itu ya. Tapi Senyum Desa punya corak. Corak kita adalah berproses membersihkan hati, menemukan jati diri. Jangan jadikan organisasi kita Senyum Desa ini seperti ngapunten BEM. Organisasi ekstra kampus boleh berdinamika, monggo silahkan. Tapi di Senyum Desa kita tidak membuka keran itu. Kita hanya mengisi persaudaraan. Kita hanya mengisi ketulusan. Oh, itu seperti salah satu superior menurut saya Mas. Ya, jadi kita punya corak dan kita tegaskan dari awal bahwa ini adalah kita. 99% jatahnya cuma 1%. Kalau mau cinlok ya silahkan gunakan 1%-mu. Kalau mau baper-baperan silahkan 1%-mu digunakan. Tapi 90% harus persaudaraan. Balik lagi guyup rukun tadi. Iya. Sangat benar gitu. Ternyata ini pengetahuan baru buat saya juga. Saya kira itu mungkin secara jalan pikiran saya lah, setiap organisasi itu mungkin akan punya dinamika diri sendiri kan ya. Dan ternyata di Senyum Desa ini konflik pun hanya 1% aja. Untuk cinlok pun susah mungkin ya. Tapi menarik banget kalau misal ada organisasi yang sekiranya benar-benar guyup rukun, padahal mungkin di situ ada 1.200 kepala dan cuman 1% aja yang konflik. Nggak tahu mau bilang apa lagi tentang mungkin suatu, kalau misal mungkin menurut saya adanya suatu melekat tentang saudara. Kalau misal kita berteman lebih dari saudara, kita akan juga merasa cukup. Mereka yang apa yang mereka bicarakan akan kita terima, apa yang kita beri juga akan mereka terima, ya kan Mas ya. Iya. Juga tergantung corak itu juga masih kagum sih saya Mas. Iya, jadi ada juga tambahannya Pak Menteri. Jadi juga banyak sekali organisasi yang memang digerakkan oleh orang-orang yang memang menjadi sumber inspirasi seperti itu ya. Dan saya memang tidak pas lah kalau semuanya saya dikatakan sebagai salah satu inspirasi bagi generasi muda hari ini. Tetapi saya selalu berusaha bahwa tauladan. Hari ini generasi muda butuh tauladan. Hari ini generasi muda butuh contoh. Dan saya selalu berusaha bahwa apa yang membedakan lagi? Kenapa kekeluarganya sangat luar biasa di Senyum Desa? Ya,
seorang mahasiswa keliling Indonesia, seorang mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat kemana-mana itu sudah biasa. Tetapi di saat ada seorang pemuda yang sudah menikah, memiliki seorang putri, tetapi masih keliling Indonesia, mengajak istri dan anaknya keliling Indonesia, itu adalah mungkin tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Bener. Yang punya pacar aja susah buat keluar. Nah, itu dia. Ya, saya ingin memberikan suatu contoh. Saya ingin memberikan suatu ketauladanan bahwa perjuangkan gagasanmu, sekecil apapun gagasanmu. Sebuah gagasan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebuah gagasan tidak bisa dibatasi oleh pekerjaan. Sebuah gagasan tidak bisa dibatasi oleh kesibukan. Tidak ada manusia sibuk di dunia ini sebenarnya. Yang ada adalah dia tidak memprioritaskan. Gini Mas, kayak terkait tadi. Kalau semisal ada gagasan sekecil apapun tetap diperjuangkan, tapi saya ada terbenak pertanyaan kayak kadang-kadang kan ada kayak mungkin anak-anak kayak bilang aku idealis Mas, tapi aku realistis. Lah itu gimana Mas? Idealis tapi realistis gimana? Kan mungkin menurut saya pun harga diri dari mahasiswa itu idealisnya sendiri. Pemikirannya sendiri, gagasannya sendiri. Tentang pemikirannya, tentang kuliahnya kayak gimana. Pribadinya kayak gimana. Terus mungkin cara menghadapi orang bagaimana. Tapi baik lagi, tapi realistis Mas. Lah kan ngepir lagi Mas. Nah, itu gimana Mas? Iya. Sebenarnya kan kembali lagi ke daya juang tadi, ke daya ketangguhan tadi, kayak gitu ya. Sederhana saja sebenarnya semuanya itu permainan di alam bawah sadar kita, pemikiran kita saja seperti itu. Dan orang-orang yang memang mengembalikan lagi, oh ya Mas saya memiliki idealisme dan lain, tapi ya realistis dan lain-lain. Saya juga sebenarnya realistis. Kenapa tidak realistis? Kalau sumpamanya saya sebenarnya itu kan realistis itu sebenarnya adalah ketakutan yang dibuat oleh kita sendiri. Bener. Kalau sumpamanya hari ini Mas Zaki ini takut anak dan istri tidak makan, iya saya takut. Saya takut karena itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang ayah harus menyediakan semua sandang pangannya untuk seorang anaknya. Kewajiban seorang suami ya harus menafkahi lahir dan batinnya. Benar. Tetapi apakah perjuangan di jalan Tuhan, jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, atau idealisme yang kita perjuangkan hari ini itu akan menghalangi tugas-tugas itu? Tugas saya kepada anak saya, tugas saya kepada istri saya itu adalah tugas yang diberikan oleh Allah. Tapi tugas kemanusiaan yang saya jalani hari ini itu juga tugas yang diberikan oleh Allah. Kayak gitu. Jadi sang pemberi tugas itu satu. Kenapa kita mengkotak-kotakkan? Seperti itu. Jadi paham ya? Jadi sebenarnya mindsetnya kita saja yang tidak meyakini dan membuat ketakutan-ketakutan kecil. Seharusnya bisa semuanya bebarengan. Semuanya bisa. Tergantung dimulai apa enggak gitu ya. Dan proses itu yang akan menentukan kita bisa atau tidak. Kita jadi atau yakin enggak. Atau tidak. Kan seperti itu. Iya kan juga sebagai manusia kan kita diberi akal sekiranya kita bisa mulai atau enggak ya kan. Kalau semisal pun dari cerita Mas Zaki walaupun ada tugas lain dalam konteks ayah, ada tugas lain dalam konteks pengabdian dan bisa dijalankan berbarengan. Nah, kenapa anak muda sekarang enggak kayak gitu, Mas? Iya. Sekarang mungkin Mas ya, kayak bilang kalau dibilang sedih ya sedih Mas karena kondisi untuk mungkin menyorakan lidah rakyat juga susah dan juga sekarang banyak banget konflik dan lain-lain, ada isu sana sini, ada hoax sana sini, ada dikte tertentu yang dialami oleh setiap umat lah, dikte tentang ini, dikte tentang itu, yang itu pun melanggar kebebasan manusia itu sendiri. Nah sebenarnya pemuda itu bebas nggak sih Mas? Apakah dia itu kayak kamu ini penyambung lidah rakyat, kamu harus gini. Oh kamu ini seorang pengabdi masyarakat, kamu harus gini. Nah itu kan juga menurut saya termasuk dikte. Tapi sebenarnya menurut sampean tuh dikte itu perlu nggak sih untuk anak muda? Tadi kan juga sampean menjelaskan tokoh punya tokoh. Ya itu gimana sih? Apakah mungkin dikte itu perlu nggak ke mahasiswa atau ke pemuda sekarang itu? Yang dalam konteks menurut saya dalam konteks manusia pun siapapun itu bebas, nggak ada dikte tertentu. Itu gimana? Iya, saya tidak ada dalam posisi mendukung atau mengiyakan dikte itu penting atau tidak. Tetapi memang pada dasarnya setiap manusia itu butuh inspirasi.
inspirasinya itu kalau saat ini saya itu didoktrin atau didikte untuk terus mengabdi kepada masyarakat, tentu saya iya. Karena saya punya mentor. Oh, Ya, iya, kita iya. setiap manusia ini yang membedakan mungkin ya, yang membedakan dalam kualitas keilmuan mungkin Pak Menteri lebih pintar daripada saya. Enggak, IPK aku jelek. tapi tapi dalam konteks lebih lama siapa hidup di dunia ini, lebih lama saya hidup di dunia ini. Itu saja yang membedakan. Ya, makanya berkumpullah dengan orang yang lebih lama hidup di dunia. Berkumpullah dengan para senior-senior, berkumpullah dengan para mentor-mentor, berkumpullah dengan para orang-orang baik. Karena itu sebenarnya memberikan suatu mentoring kepada kita, ya, suatu asupan kepada kita. Teman-teman melupakan bahwa sebenarnya kita bukan hanya butuh asupan gizi, makanan dan lain-lain, tapi dalam hal pemikiran kita juga butuh asupan juga, dan inspirasi itu apakah dalam konteks dikte ataupun inspirasi itu dalam konteks untuk memberikan suatu gelora kepada kita untuk terus berkobar-kobar seperti itu tergantung kita memposisikannya di mana. Tapi bagi saya pengabdian kepada masyarakat bergerak selalu dan ingin selalu 24 jam yang kita miliki yang diberikan oleh Allah ini itu dimaksimalkan sebaik-baiknya. Itu butuh mentor, itu butuh penyemangat, itu butuh inspirasi, dan di sanalah di mana kita harus mengisi ruang-ruang itu, tentunya dengan orang-orang yang memang bergerak bersama dengan sesuai dengan circle-nya kita. Iya, benar, Makanya lingkungan itu sangat penting. Penting banget. Untuk kita selalu bergerak. Makanya saya menganggap bahwa iman saya ini rendah. Sama halnya keimanan saya untuk terus mengabdi kepada Indonesia. Jadi saya selalu mengisinya dengan berkumpul, berdiskusi seperti sore hari ini. Oh ya, ternyata kita memiliki tanggung jawab yang lebih luar biasa untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Tanggung jawab itu ada di kita dan kita harus berjuang untuk ke arah sana. Dengan mengarahkan yang lebih baik lagi dalam konteks bukan dikte juga. Tapi kan itu tergantung lagi sama orangnya, apakah menganggap ini dikte atau mungkin ini sekedar membuka insight baru. Kan itu tergantung pemudanya itu sendiri. Nah, ini juga aku pengen membahas terkait apa ya, balik yang Mas Zaki sekarang sih. Mas Zaki sekarang dengan karena saya pernah ke rumahnya Mas Zaki dengan medan yang sangat terjal, yang sangat susah. Nah itu kok sempet banget sih Mas, dalam arti kalau mungkin saya pribadi di kondisi Mas Zaki waktu itu, aduh mau sekolah jauh, jalan kaki berapa kilo, harus kuliah keluar, harus pergi sini situ. Nah sebenarnya apa ya Mas ya, apakah itu dorongan dari ideologinya sampean atau mungkin kalau bisa dibilang mohon maaf kegabutan semata gitu Mas. Gimana? Ya tentunya yang pasti bukan kegabutan semata ya. Kalau semuanya kegabutan semata itu mungkin nanti larinya tanpa value. Tetapi mungkin saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan suatu pemikiran kepada saya. Tuhan itu memberikan suatu ilham mungkin kepada saya. Tuhan itu memberikan satu sumber inspirasi kepada saya bahwa dengan situasi kondisi yang seperti itu, dengan lahir di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu desa yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan saya bisa menganalisis itu semua, dan saya harus berpikir bahwa iya, saya harus lebih baik daripada mereka. Karena apa? Saya terlahir dari seorang orang tua yang tidak bisa baca tulis. Bapak ibu saya tidak baca tulis. Buta huruf. Karena tidak pernah sekolah. Ya jangan kaget Pak Menteri. Biasa saja. Ya semua orang tidak akan percaya bahwa Zaki dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak bisa membaca. Atau dari seorang ayah yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya bapak dan ibu saya tidak bisa membaca dan menulis. Jadi dan saya anak keempat dari 5 bersaudara. Yang pertama, kedua, dan ketiga tidak lulus sekolah dasar. Jadi hanya bisa baca tulis tapi tidak lulus sekolah dasar. Saya anak keempat. Baru adik saya hari ini karena memang sudah memiliki role model, contoh, adik saya hari ini juga mahasiswa di salah satu universitas swasta di Surabaya semester 5 ya. Jadi semua orang kan kaget saat mengetahui salah satu fakta itu dan mungkin tidak
Tidak banyak orang yang tahu bahwa ada fakta-fakta seperti itu ya. Ini kan spesial AJM katanya. Enggak, tapi jujur kaget banget. Tapi Ya. gimana ya Mas ya? Iya, jadi jangan pernah menyalahkan kita dilahirkan di mana. Jangan pernah menyalahkan kita lahir dari keluarga yang seperti apa. Tapi bersyukurlah bahwa kita bisa mengubah keadaan itu semua dan bersyukurlah lahir dari di lingkungan yang manapun. Biarpun saya mengatakan bahwa lingkungan itu berpengaruh. Iya, lingkungan itu berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Tetapi jangan pernah menjustifikasi bahwa orang yang terlahir di lingkungan yang A akan menjadi B. Atau orang yang lahir di lingkungan B akan tetap menjadi B. Tidak. Daya juangnya yang kita pertanyakan. Oke. Sejauh mana dia berjuang, sejauh mana dia berpikir, apakah hari ini anak-anak pejabat semuanya akan menjadi pejabat? Tidak. Iya Iya. benar-benar. Apakah anak-anak petani hari ini bakal akan jadi petani petani juga juga? kan? Tidak. Oh iya. Kita akan melihat proses itu. Tergantung anaknya itu gimana. Ya, tergantung kita memiliki sumber inspirasi dari mana, kita memiliki daya juang seperti apa, dan jadilah alasan untuk terus bergerak. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini, podcast hari ini itu bisa menginspirasi 1 dari 100.000 orang yang melihat. Contoh. Amin. Karena amin, saya amin. juga terinspirasi dari salah satu hal yang mungkin sangat sederhana. Sangat sederhana. Saya melihat lalu lalang orang berseragam waktu itu di desa, masuk ke desa ya. Ada perawat, ada dokter. Saya melihat kalau mau jadi orang yang pakai jas gitu ya. Pakai seragam. Pakai seragam harus sekolah. Harus sekolah. Iya, harus sekolah. Apa itu mungkin di keluarganya Mas Zaki itu apa nggak didikte gitu Mas, ngapain sekolah gitu-gitu kan apa ya, Masmu gak sekolah kok tapi kamu kok sekolah kayak Ya gitu Mas. Pasti ada dikte kayak gitu. Pasti. Keluarga besar tentu tidak mendukung. Keluarga besar saya tidak mendukung saya untuk melangkah untuk sekolah. Tapi bapak dan ibu memang meridoi dan memberikan doa bahwa apapun gagasanmu sampai hari ini, apapun gagasanmu perjuangkan. Itu pesan bapak dan ibu sampai hari ini. Saya memiliki seorang istri, memiliki seorang putri. Saat saya masih tetap aktif di Senyum Desa, saya merawat generasi-generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia. Bapak dan ibu tetap mendukung bahwa ya itu gagasanmu perjuangkan hingga akhir, tuntaskan. Untuk mempertahankan dinamika tadi juga ya kan Mas ya. Gimana cara berprosesnya untuk di Senyum Desa di luar perkuliahan dan juga mungkin organisasi lain juga. Tapi gini Mas, aku pengen apa ya? Kan sampean ini udah sering ketemu sama anak-anak orang, enggak anak-anak orang sih, kayak anak-anak muda gitu sih. Mungkin ya kayak saya juga baru angkatan 18 ya, ada adik-adik angkatan 2020 2021. Kan mungkin sampean kan juga paham karakternya anak-anak itu gimana sih Mas. Terus aku juga pengen tahu nih gimana pengen belajar sekiranya untuk untuk bisa memotivasi dan memberikan saran pada anak-anak itu gimana. Kan terkait juga saya sebagai menteri kan saya juga mempunyai staff-staff juga. Nah itu mungkin motivasi sama sarannya untuk kepada anak-anak muda ini gimana sih Mas? Tergantung karakteristiknya anak muda zaman sekarang Mas, gimana Mas? Iya, ada salah satu buku yang mengatakan bahwa, atau ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa hanya seorang Khidir yang mampu melihat Khidir. Hanya seorang pemimpin yang mampu melihat pemimpin. Ya. Percayalah, saya sangat percaya kepada itu semua. Selama kita menjiwai leadership, selama kita menjiwai proses, selama kita benar-benar mendalami apa yang memang kita lakukan hari ini. Ya, untuk ada di posisi hari ini tentunya banyak step by step yang saya lakukan. Iya, mungkin dulu menjadi amanah sebagai ketua OSIS. Iya, mungkin dulu saat menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNER ini saya menjadi salah satu ketua di himpunan juga, ketua umum di himpunan, di organisasi ekstra kampus juga. Dan setelah itu juga setelah keluar dari kampus dan juga masih di kampus juga saya menjadi ketua umum Yayasan Senyum Desa Indonesia. Hari ini saya juga berproses di Ansor. Hari ini saya juga berproses di KNPI juga. Banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memang saya pelajari di sana. Tapi pada intinya adalah belajarlah
dan lihat semua orang selama kita berproses. Saya menjadi saya menjadi ketua umum di himpunan. Banyak hal yang saya pelajari, asah, asih, asuh. Ya, bagaimana saya mengasah diri. Setelah itu ada tanggung jawab untuk mengasihi. Oh iya. Iya, untuk mengasihi. Setelah naik step menjadi senior middle seperti itu ya. Setelah itu naik step lagi, setelah menjadi kahmi, setelah menjadi senior atau alumni dari organisasi itu. Oh ya, ternyata harus mengasuh, ya. Harus memberikan sumbangsi yang lebih kepada adik-adik seperti itu, baik itu materi ataupun non material kayak gitu ya. Jadi di situ juga step by step itu yang mungkin menjadikan pendewasaan kepemimpinan itu sendiri. Nah, di saat itu pula kita bisa melihat karakter orang satu persatu. Di saat itu juga kita bisa melihat bahwa tidak mudah menjadi pemimpin. Memang tidak mudah, tetapi dari sisi kepemimpinan kita akan bisa kita dari gaya bicaranya, dari bagaimana dia melakukan pendekatan, dari bagaimana dia berkomunikasi, di situ kita sudah bisa membaca karakter. Akan kelihatan seperti apa. Dan sebenarnya menjadi sesimpel ini saja sih, menjadi sosok leader itu adalah sama kayak percintaan sebenarnya. Samanya apa? Yang selalu ada akan mengalahkan apa? Aku nggak mau jawab ya Mas. Ya, intinya kadang ya kita sudah ini ya, kita sudah apa? Sudah berjuang, tapi kita tidak selalu ada ya. Setiap waktu seperti itu. Jadi yang dicintai pun akan kalah dengan mereka yang selalu ada di sisi kita seperti itu. Nah, pemimpin itu sebenarnya sama seperti itu. Masuklah ke semua lini, bukan hanya memimpin organisasi ya. Jadi permasalahan organisasinya saja bukan, tapi semua kehidupan kita dalam semesta ini seorang pemimpin itu harus tahu. Masuklah ke sana. Oh ya, di situ kan ada hak asasi kita, Mas. Itu kan privilege kita, itu kan privasi kita. Iya, tetapi jangan masuk sebagai seorang pemimpin organisasi. Masuklah sebagai kakak. Oke ya. Masuklah sebagai kakak yang mengasihi adiknya, yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal adiknya dari nol sampai ada di puncak. Benar. Terlepas kita tidak menjadi apapun, hari ini saya juga tidak menjadi apapun. Bagi saya bukan salah satu contoh yang pas untuk dijadikan referensi orang sukses karena saya belum sukses seperti itu. Tetapi saya selalu bangga melihat perkembangan, pencapaian dari semua adik-adik saya. Jadi banggalah membentuk seorang pemimpin karena ini sebelum closing statement ya. Ini udah mau closing statement juga. Nah, untuk closing statement ini saya cuma berpesan bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan dibaca oleh sejarah. Sekecil apapun yang kita lakukan hari ini itu akan dibaca oleh sejarah. Benar. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Semampu kita, 24 jam yang diberikan oleh Tuhan, maksimalkan dengan sangat baik. Karena waktu tidak akan pernah terulang. Karena medan juang tidak akan pernah memberikan kenyamanan. Apapun yang kita lakukan hari ini tentu memiliki landasan yang kuat. Bahwa kita sama-sama bermimpi, kita akan melihat generasi Indonesia 10, 20, 30 tahun yang akan datang itu lebih baik daripada generasi hari ini. Dan di saat kita sudah bertemu, saat Indonesia sudah ada di posisi 100 tahun, ya 1 abad kemerdekaannya, atau kita sebut dengan Indonesia generasi emas ya 2045. Di saat itu saya bermimpi bahwa saat saya mungkin sudah tidak sekuat hari ini, saat sayap-sayap saya bukan hanya patah satu tapi patah semua karena saya sudah tidak bisa melangkah lebih jauh dari rumah, dan mungkin saya akan duduk ya, kalau sekarang duduknya sama Pak Menteri enak seperti ini ya. Mungkin 20-40 tahun yang akan datang saya akan duduk di depan rumah dengan memegang tongkat di tangan kanan ini kayak gitu ya, duduk-duduk santai-santai di depan rumah, dan ada generasi-generasi muda yang mungkin akan bertamu pada sore hari itu. Dan disitulah saya akan menjawab dengan kepala yang tegak bahwa saya sudah berjuang sekuat tenaga.
saya tidak memiliki hutang apapun kepada generasi hari itu. Kita sudah berusaha dengan maksimal. Apa yang kita punya, 24 jam yang kita punya, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, sumbangsih yang akan kita berikan. Kita sudah masuk ke berbagai pelosok tanah air. Ya, dan kita sudah masuk ke generasi-generasi milenial juga. Iya. Entah generasi apa 40 tahun yang akan datang, tapi jawablah dengan tegak bahwa saya tidak memiliki hutang, saya sudah berperan di masa lalu, ya, di masa muda, dan hari ini jangan pernah meminta apapun. Selain saya yang akan meminta, tunjukkan apa yang bisa kamu berikan kepada bangsa ini. Bener, mantap banget tuh. Bagus banget value dari Mas Zaki terkait asa siasu juga terkait value yang diberikan semuanya tentang dinamika organisasi dan juga mungkin tugas dari seorang pemuda, seorang dari junior ke senior itu apa aja. Makasih banget untuk Mas Zaki. Untuk closingan, penutupan, jangan lupa bahagia semuanya. Terima kasih. Terima kasih.